Halo gadget lover, assalamualaikum, bareng Budi lagi di sini di channel YouTube Gadget Empire. Mau CCTV 300 ribuan yang punya kualitas perekaman 1080p yang bagus? CCTV EasyViz C1HC ini bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi sebelum beli, kita review dulu yuk WiFi CCTV C1HC dari EasyViz ini. Oke, jadi ini dia EasyViz C1HC. Di sini kalian bisa langsung lihat penampakan dari kamera CCTV-nya, bentuknya kotak dengan cup di bawahnya berbentuk bulat. Ini adalah HD resolution indoor Wi-Fi kamera dengan resolusi 2 megapiksel dan bisa merekord hingga 1080p. Dan di sini ada keterangan bahwa dia menggunakan EasyViz app yang bisa di-download di Google Play dan App Store. Di bagian samping kanan ada logo EasyViz-nya, dan di sebelah kiri kita bisa lihat fitur-fitur yang dihadirkan di EasyViz C1HC ini ya. Jadi dia punya motion detection, di mana dia akan berfungsi atau dia akan merekam ketika ada motion atau benda bergerak di sekitar kamera. Kemudian dia punya enhanced night vision hingga 12 meter. Ada fitur two-way talk juga, berarti dia punya mikrofon dan speaker. Kemudian view from anywhere, jadi kita bisa stream di handphone kita kapan aja dan di mana aja, dan dia sudah mendukung Wi-Fi 2.4 GHz. Easy installation with magnetic base. Wow, ini menarik nih, magnetic base. Nanti kita akan cek. Dan dia punya micro SD slot up to 256 GB. Dan gak ketinggalan, di sini ada secure cloud storage optional. Dan di bagian belakang hanya ada keterangan mengenai serial number dan modelnya. Dan di bagian atas ini kalian bisa dapat informasi mengenai helpline di Indonesia. Jadi EasyViz ini didistribusikan langsung oleh PT VisiLink Teknologi Indonesia untuk garansinya one-to-one warranty. Jadi kalau kalian mengalami kerusakan dari CCTV EasyViz ini, kalian bisa langsung kontak ke VisiLink. Dan di sini ada hotline untuk WhatsApp-nya. Kita langsung unboxing aja EasyViz C1HC ini ya. Oke, kita buka. Oke, jadi di dalam boxnya terdapat dua box kecil. Ini adalah kameranya, ini adalah aksesorisnya, dan kita mendapatkan juga cara mudah klaim garansi di VisiLink. Oh, ini adalah keterangan untuk cara garansinya ya. Dan ternyata untuk garansi dari VisiLink ini cukup banyak tersebar di Indonesia. Ada di Jakarta, Malang, Palu, Mataram, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, Samarinda, dan Manado. Dan ini ada hotline WA-nya. Jadi kalau kalian dekat dengan kota mana, langsung dikirim ke sini juga harusnya sih bisa. Kita lihat kameranya dulu. Oke, jadi seperti ini penampakan kameranya, dan di sini mountingnya berbentuk bulat dan katanya ini adalah magnetik. Nanti saya akan coba langsung seberapa kuat sih mountingnya ini. Oke, kemudian di device-nya kita bisa lihat lensa utamanya di sini masih tertutupi plastik. Kita buka dulu ya. Ini lensa utamanya, kemudian pelindung bodinya kita buka juga. Di sini kita bisa lihat ada satu lubang kecil. Ini adalah mikrofon. Kemudian di bawahnya ini sepertinya adalah IR kamera untuk night vision-nya. Kemudian bisa kita lihat di bagian samping sebelah kiri, ini ada micro SD slot yang tadi support hingga 256 GB. Kemudian di sebelah kanannya ini polos, tidak ada apa-apa. Di bagian belakang ini sepertinya adalah speaker. Jadi speaker untuk suara keluar. Ini yang tadi disebut bisa two-way talk. Kemudian di bagian bawah, di sini ada port untuk powernya. Port powernya itu menggunakan micro USB. Dan ini sepertinya lubang-lubang untuk ventilasi udara ya. Jadi kemudian kalau dia ada mengeluarkan udara panas, dikeluarkan melalui bagian bawah sini. Dan di sini ada tombol reset. Oke, cukup simpel ya bentuknya, benar-benar kelihatan elegan. Jadi walaupun dipasang di kantor, di rumah, ini kelihatan kayak CCTV mahal. Dan menariknya build quality dari produknya ini bagus. Warnanya putih mengkilat, dan ya build quality-nya cukup bagus dan terasa kokoh, nggak kerasa ringkih. Dan untuk mountingnya ini kayak ball head ya, jadi harus kita atur secara manual akan diarahkan kemana. Jadi dia bukan 360 CCTV yang bisa berputar secara otomatis, tapi ini bisa diarahkan kemana aja sesuai kebutuhan kita. Oke, seperti ini bentuk CCTV-nya, dan kita cek di dalam box ini dapat apa aja kelengkapannya. Oke, yang pertama di sini kita dapat buku panduan. Di sini berbahasa Inggris, Korea, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan China. Sudah ada panduan dengan bahasa Indonesia, jadi cukup mudah untuk melakukan pemasangan dari CCTV EasyViz C1HC ini. Oke, di sini kita mendapatkan kabel
micro USB untuk power source-nya, dan kabelnya ini cukup panjang. Saya coba ukur dulu. Oke, jadi untuk kabel USB-nya ini ada panjangnya sekitaran 3 meter ya. Jadi cukup panjang banget malah. Kemudian di sini ada adaptor chargernya. Di sini saya mendapatkan adaptor charger dengan kapasitas 5 volt 1 ampere alias 5 watt. Jadi kalau ini rusak atau hilang, sebenarnya kalian bisa pakai adaptor apapun karena dia kapasitas yang dibutuhkan cukup rendah, yaitu 5 volt 1 ampere atau 5 watt aja. Seperti ini, adaptornya berbentuk L dan port USB-nya ada di sini. Nanti kita akan pasang seperti ini, dan di ujungnya ini di bagian micro USB-nya kita pasangkan ke kamera. Kemudian di dalam sini kita juga mendapatkan, oh di sini ada dudukan metal yang bisa kita gunakan untuk memasangkan CCTV ini. Jadi caranya di sini kalian bisa lihat ada lubangnya. Jadi lubang ini kita bisa pasangkan di atas meja atau di dinding seperti ini, atau dipasangkan di atap. Kemudian setelah ini dipasangkan, mountnya ini kita tinggal tempel. Wow, magnetiknya cukup kuat banget malah. Nempelnya keras banget. Jadi ini gampang dicabut, gampang di-set karena dia magnetik, tapi magnetnya ini kuat banget. Oke, jadi seperti ini bentuk fisik dari EasyFish C1HC. Kita sebentar lagi akan coba menghubungkan EasyFish ini ke smartphone, dan kemudian kita akan coba juga kualitas dari perekaman menggunakan CCTV EasyFish ini di berbagai kondisi pencahayaan. Oke, kita pasangkan dulu CCTV ini ke listrik. Oke, jika power sudah terpasang, kita bisa lihat ada lampu yang menyala. Ini yang tadi saya kira sebagai IR kamera, ternyata dia adalah lampu indikator ya. Setelah kita memastikan EasyFish ini terhubung, kita akan coba download aplikasi EasyFish app-nya di Google Play Store. Please use EasyFish app for device Wi-Fi configuration. Oke, jadi setelah powernya benar-benar terkoneksi, kita bisa mendengarkan suara berbahasa Inggris yang menginformasikan kita untuk mendownload aplikasi EasyFish. Di sini kita tinggal search EasyFish dan install aplikasi EasyFish-nya. Oke, dan setelah selesai kita download, kita buka aplikasi EasyFish-nya. Setelah kita berhasil meregistrasikan akun di aplikasi EasyFish-nya, kita langsung muncul ke halaman seperti ini. Jadi ada 3 menu. Di sini ada menu utama, kemudian ada menu message, dan di sini ada menu profile. Di menu utamanya ini kita coba tambahkan device yang kita punya ini, yaitu EasyFish C1HC. Setelah dia siap untuk terkoneksi, kita bisa lihat lampunya flashing berwarna biru. Kita next, kita add device. Jadi kita bisa scan WiFi yang ada di Quick Start Guide, atau kita bisa juga scan untuk barcode yang ada di device. Cuman karena ini terlalu kecil, jadi saya akan scan yang ada di Quick Start Guide. Oke, setelah berhasil ditemukan, di sini kita menghubungkan dengan WiFi Mbak Gadget. Di sini sebelum kita terkoneksi dengan WiFi, kita bisa cek juga kualitas dari WiFi yang akan kita hubungkan. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Wi-Fi connected. Form registration successful. Oke, setelah terdengar bunyi seperti itu, CCTV ini sudah berhasil terkoneksi ke WiFi router yang ada di rumah kita. Configuration complete. Welcome to EasyFish. Dan seperti ini tampilannya ketika CCTV EasyFish ini berhasil kita hubungkan. Jadi kita bisa lihat ini WiFi-nya sudah berfungsi. Di sini ada petunjuk untuk melakukan penyimpanan untuk device QR code-nya. Ada opsi untuk menyalakan audio on atau off. Kemudian kita bisa set time zone dan date formatnya. Oke, kemudian kita view device. Oke, jadi seperti ini device yang telah kita install di smartphone kita. Jadi kalau kita punya tambahan WiFi yang lain, kita bisa add terus di sini, dan nanti CCTV-nya akan muncul di bawah. Karena ini cuma ada satu, jadi yang muncul di smartphone kita hanya ada satu seperti ini, dan seperti ini tampilannya. Oke, dan bisa dilihat di sini hasilnya. Oke, jadi bisa dilihat hasilnya. Kualitas HD-nya itu cukup bagus, tajam hasilnya. Tapi supaya gadget lover lebih bisa melihat kualitas dari EasyFish ini, berikut saya coba tampilkan beberapa hasil perekaman menggunakan EasyFish ini di berbagai kondisi pencahayaan. Di harga 300 ribuan, CCTV EasyFish C1HC ini punya build quality yang bagus dan hasil perekaman video yang oke banget di berbagai kondisi pencahayaan.
Fiturnya lengkap, penggunaannya juga simple. Magnetic base-nya bikin CCTV ini bisa ditempatkan di mana aja dengan mudah. Tapi di range harga yang sama, ada pilihan Wi-Fi CCTV lain yang menawarkan kemampuan rotating 360 derajat, tapi dengan kualitas dan build quality yang jauh lebih rendah. Jadi gimana menurut gadget lovers mengenai CCTV EasyFish C1AC ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah, kita diskusi bareng mengenai gadget ini. Buat yang mau beli, link pembelian sudah saya informasikan juga di deskripsi video. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.